Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Sebelum video ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudo Eka Gangga. Saya berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2023 dengan NIM 400403236200001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa itu Delta Robot. Oke, jadi apa sih itu Delta Robot? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Sebelum materi ini dimulai, saya akan membacakan mengenai outline dari materi yang akan saya jelaskan beberapa menit ke depan. Yang pertama, ada pengantar, itu berisi definisi dan pengenalan singkat mengenai Delta Robot. Yang kedua, konsep dasar, berisi struktur dan prinsip kerja dari Delta Robot. Ketiga, komponen utama, berisi bagian-bagian pada Delta Robot. Keempat, aplikasi industri, pengaplikasian Delta Robot dalam berbagai industri. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan apa saja kekurangan dari Delta Robot ini? Mari kita lihat video ini terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, Delta Robot merupakan salah satu jenis robot yang banyak digunakan dalam industri untuk pekerjaan dengan kecepatan dan presisi yang tinggi. Delta Robot ini memiliki desain unik dengan 3 lengan paralel yang dikendalikan oleh motor di bagian atas. Robot ini sering digunakan untuk pick and place, penyortiran, dan perakitan komponen kecil, seperti pada video berikut ini yang merupakan salah satu penerapan pick and place atau mengambil dan kemudian meletakkannya ke suatu tempat yang diinginkan oleh penggunanya. Oke, jadi mari kita bahas lebih lanjut mengenai Delta Robot. Kemudian kita akan masuk mengenai definisi dan pengantar dari Delta Robot. Jadi definisi dari Delta Robot sendiri merupakan salah satu jenis robot paralel yang dirancang untuk bekerja dengan kecepatan serta akurasi dan presisi yang tinggi. Delta Robot ini dikembangkan oleh Reinout Klevel di Swiss pada tahun 1980-an. Robot ini memiliki 3 lengan yang identik yang digerakkan oleh motor pada bagian atas. Dapat dilihat pada video sebelah kanan saya. Delta Robot mampu mengendalikan pergerakan end effector atau pencapit, gripper, dan sebagainya secara stabil dan efisien. Karena kemampuannya ini dalam menangani objek dengan sangat cepat, Delta Robot banyak digunakan dalam industri untuk berbagai tugas, seperti pick and place, penyortiran, serta perakitan komponen-komponen kecil. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai konsep dasar dari Delta Robot. Delta Robot ini memiliki 3 lengan identik yang terhubung ke platform utama di bagian atas, biasanya terhubung ke controller seperti motor. Nah, controller ini bergerak secara sinkron. Yang kedua, setiap lengan memiliki 2 bagian, yaitu lengan bagian atas atau upper arm dan lengan bagian bawah atau lower arm. Dan yang ketiga, bagian end effector atau bagian yang bersentuhan langsung dengan objek. Struktur Delta Robot. Struktur Delta Robot terdiri dari 3 lengan identik yang terhubung ke platform utama di bagian atas.
dan bergerak secara sinkron untuk mengontrol posisi dari end effector. End effector sendiri merupakan sebuah gripper ataupun bisa hal lain yang fungsinya untuk melakukan berbagai operasi, baik itu melakukan pick and place, penyortiran barang, maupun perakitan komponen-komponen kecil. Setiap lengan pada Delta Robot ini memiliki dua bagian. Yang pertama, lengan bagian atas atau upper arm. Upper arm ini terhubung langsung ke aktuator di base robot dan bergerak dalam lintasan yang melingkar. Kemudian lengan bagian bawah atau lower arm. Lower arm ini biasanya terbuat dari bahan yang lebih ringan. Biasanya terbuat dari karbon. Nah, fungsi dari pembuatan lengan bawah yang lebih ringan ini digunakan untuk mengurangi inersia dari robot Delta ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada bagian-bagian dari Delta Robot yang saya ambil dari internet. Dapat dilihat teman-teman pada gambar ini. Di sini terdapat robot base. Robot base ini merupakan bagian struktur utama tempat semua aktuator dan sistem kendali atau sistem kontrol dipasang. Robot base ini memberikan kestabilan dan titik referensi untuk pergerakan lengan robot. Kemudian ada active arm connected to actuator atau lengan aktif yang tersambung ke aktuator. Lengan ini disebut aktif karena terhubung langsung dengan motor penggerak atau aktuator. Saat motor berputar, maka lengan ini akan bergerak untuk mengontrol posisi dari end effector. Kemudian ada active arm atau lengan aktif. Ini adalah bagian dari Delta Robot yang memiliki mekanisme utama menggerakkan end effector. Lengan aktif ini bekerja bersama dengan passive arm yang di bawah ini untuk menghasilkan gerakan yang presisi. Yang selanjutnya ada passive arm. Ini berbeda dengan active arm di atas. Passive arm tidak terhubung langsung ke aktuator. Fungsi dari passive arm sendiri merupakan untuk menjaga kestabilan dari Delta Robot dan memastikan gerakan dari end effector tetap terkendali. Kemudian pada bagian bawah terdapat end effector mounting atau bagian dan tempat dari end effector atau gripper ini dipasang. End effector bertanggung jawab untuk menangani objek saat robot beroperasi. Bentuknya bisa berupa gripper atau penjepit, suction cup, atau alat khusus lainnya tergantung pada aplikasi yang digunakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke komponen utama pada Delta Robot. Ada 5 komponen utama pada Delta Robot. Yang pertama yaitu rangka dan lengan. Yang kedua, motor penggerak. Yang ketiga, sistem kontrol. Yang keempat, sensor feedback system. Dan yang kelima, aktuator. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari rangka. Pada rangka ini merupakan penopang seluruh sistem dan biasanya terbuat dari aluminium atau bahan komposit ringan. Dengan desain yang rigid atau kuat, rangka ini dapat menahan getaran dan beban pada saat robot beroperasi pada kecepatan yang tinggi. Selain itu, pada rangka ini juga merupakan bagian di mana dipasangnya motor penggerak yang menjadi sumber utama pergerakan pada lengan. Kemudian pada lengan ini seperti yang dibicarakan pada awal tadi terdapat dua, yaitu upper arm yang terhubung langsung ke motor dan lower arm yang bahan materialnya lebih ringan dari upper arm. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu motor penggerak. Motor adalah bagian penting yang mengontrol pergerakan lengan atas dan menentukan posisi dari end effector.
Ada beberapa jenis motor seperti motor servo, motor stepper, dan motor DC brushless. Tujuannya yaitu untuk mengontrol pergerakan lengan dengan presisi yang tinggi. Dan yang ketiga adalah sistem kontrol. Pada sistem kontrol ini biasanya digunakan jenis microcontroller atau PLC, Programmable Logic Controller, atau bisa juga komputer digunakan untuk mengendalikan gerakan dari robot. Tujuannya yaitu agar robot dapat bergerak dengan presisi. Maka sistem kontrol ini sangat penting untuk mengatur koordinasi antar lengan, sehingga gerakannya dapat kita kendalikan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat ada sensor dan feedback system. Biasanya terdapat 3 jenis sensor, yaitu encoder yang digunakan untuk mengatur posisi motor, kemudian proximity digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek di dekat end effector, atau force sensor yang digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol tekanan seperti penanganan benda rapuh. Sensor dan feedback system ini digunakan untuk memastikan akurasi gerakan, sehingga delta robot dilengkapi dengan berbagai sensor seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kelima ada aktuator. Aktuator ini digunakan untuk menjalankan tugas seperti mengambil, pick, atau menyortir benda, place, yang mana aktuator ini merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan objek yang ada pada lapangan. Bentuk dari aktuator ini bisa bermacam-macam seperti gripper atau suction oil atau bentuk-bentuk lainnya yang sebagaimana digunakan dalam industri yang bersama-sama kita ketahui. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah prinsip kerja dari delta robot. Delta robot bekerja berdasarkan prinsip kinematika paralel, di mana 3 lengan bekerja bersama-sama untuk menggerakkan end effector dalam 3 dimensi, yakni sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Prinsip ini memungkinkan robot delta untuk mencapai kecepatan tinggi dengan tetap menjaga akurasi serta presisi dalam menangani objek, sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Ada 2 konsep utama gerakan dalam delta robot, yakni kinematika inverse dan mekanisme paralel. Kita masuk ke yang pertama, yakni kinematika inverse. Apa itu kinematika inverse? Kinematika inverse adalah metode matematika yang digunakan untuk menentukan sudut motor agar end effector mencapai posisi yang diinginkan. Dalam sistem delta robot, komputer atau controller akan menghitung sudut rotasi masing-masing sumbu motor berdasarkan koordinat target yang diberikan. Jadi misalnya sumbu X dihitung berapa kali berapa, sumbu Y berapa, dan sumbu Z berapa, seperti itu. Dan yang kedua ada mekanisme cara kerja paralel. Berbeda dari robot serial, delta robot ini menggunakan mekanisme paralel, di mana 3 motor yang mengontrol 3 lengan, yaitu pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z secara bersamaan, sehingga hal ini dapat memungkinkan pergerakan yang lebih stabil dan cepat karena beban terbagi secara merata ke 3 lengan dari masing-masing motor, yakni satu motor mengurusi 1 lengan. Oleh karena itu, bebannya dapat terbagi dengan rata. Hal ini dapat mengurangi efek inersia yang besar. Kemudian kita masuk ke cara kerja dari delta robot. Ada kurang lebih 6 step cara kerja, yakni yang pertama,
perintah diterima oleh sinyal kontrol. Jadi sistem kontrol akan menerima input berupa koordinat posisi yang diinginkan sesuai dengan sumbu yang ditentukan, yaitu X, Y, dan Z. Yang kedua, terjadi perhitungan kinematika inverse, di mana sistem kontrol akan menghitung sudut yang kira-kira harus dicapai oleh robot, oleh masing-masing motor untuk membawa N efektor pada posisi yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga, motor akan menggerakkan lengan atas atau upper arm. Jadi 3 motor yang berada di bagian atas robot akan berputar sesuai dengan hasil perhitungan sistem kontrol pada perhitungan kinematika inverse nomor 2 tadi. Setelah motor menggerakkan lengan atas, maka motor akan menggerakkan lengan bawah, yang mana lengan bawah ini akan menggerakkan N efektor. Sistem kontrol yang telah menghitung sudut yang harus dicapai oleh masing-masing motor, sehingga akan membawakan perintah tersebut untuk membawakan N efektor ke posisi yang ditentukan. Kemudian yang kelima, N efektor akan melakukan tugasnya, yakni seperti mengambil atau pick, kemudian meletakkan place, atau bahkan bisa untuk menyortir barang atau merakit komponen-komponen kecil, misalnya PCB dan sebagainya. Kemudian setelah N efektor melakukan tugasnya, maka sistem delta robot ini akan kembali ke posisi awal, yaitu pada nomor 6 ini. Setelah tugas selesai atau N efektor telah melakukan tugasnya, maka sistem kontrol akan memberikan perintah baru atau menjalankan program yang baru, sehingga motor dapat kembali ke posisi preset atau ke posisi awal. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari delta robot. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu nih. Jadi kelebihan dari delta robot adalah memiliki kecepatan yang tinggi, memiliki presisi tinggi, desainnya ringan, dan memiliki efisiensi energi. Di mana kecepatan tinggi ini cocok untuk digunakan pada tugas industri yang membutuhkan pergerakan cepat, serta memiliki kestabilan yang baik karena desainnya paralel, sehingga menyebabkan presisi dari sistem delta robot ini menjadi presisi yang tinggi. Kemudian desain dari delta robot ini menggunakan material yang ringan untuk mengurangi beban yang diberikan kepada motor atau pengontrol. Kemudian dengan beban yang ringan ini juga dapat meningkatkan efisiensi daya sehingga dapat lebih hemat dalam penggunaannya. Oke, bisa dilihat pada gambar atau video ini di mana kecepatan tinggi kemudian presisi yang tinggi dimiliki oleh sistem delta robot ini. Nah, kemudian kita masuk ke kekurangannya nih teman-teman. Ada 3 kekurangan dari delta robot ini, yaitu yang pertama adalah kompleksitas pada controller, di mana perlunya sistem kontrol yang canggih seperti misal microcontroller, kemudian PLC untuk dapat mengkoordinasikan pergerakan lengan sehingga tidak terjadi ketimpangan atau kesalahan dalam pengendalian. Dan yang kedua, terbatas dalam daya angkut sehingga kurang cocok untuk mengangkat benda yang berat. Hal ini berbanding terbalik pada robot serial. Dan yang ketiga, maintenance atau pemeliharaannya agak sulit dan juga memerlukan kalibrasi yang rutin. Perlunya perawatan agar kondisi sistem delta robot ini tetap akurat dan presisi akan menguras biaya ataupun menguras tenaga dari sumber daya yang ada pada industri tersebut.
Kemudian kita masuk nih ke pengaplikasian dari Delta Robot. Pengaplikasian yang pertama dari Delta Robot ada pada industri manufaktur, di mana pada industri manufaktur ini Delta Robot digunakan dalam cara kerja pick and place atau pengambilan dan peletakan barang-barang. Kemudian dapat juga digunakan untuk penyortiran serta perakitan produk di pabrik otomotif dan elektronik, misalnya perakitan PCB atau perakitan komponen-komponen yang kecil lainnya. Kemudian yang kedua, pada industri makanan, di mana pada industri ini Delta Robot digunakan untuk menangani proses pengemasan, misalnya pengemasan coklat, roti, atau makanan ringan dengan cepat dan higienis. Kemudian yang ketiga, industri elektronik, di mana pada industri ini Delta Robot digunakan untuk melakukan proses perakitan pada komponen-komponen kecil, misalnya pada sirkuit PCB dengan kecepatan yang tinggi dan presisi yang akurat. Kemudian yang keempat ada bidang medis, di mana beberapa aplikasi dari Delta Robot ini digunakan dalam peralatan laboratorium atau lab untuk memproduksi alat-alat kesehatan. Selanjutnya kita akan melihat dua video mengenai penerapan Delta Robot pada berbagai macam industri. Pada contoh ini pada industri manufaktur dan industri makanan. Kita lihat video yang pertama. Pada video yang pertama ini digunakan dalam pengemasan kartu ataupun stiker pada industri manufaktur, di mana Delta Robot bekerja dengan cepat serta memiliki presisi yang tinggi untuk meletakkan, mengambil, dan meletakkan barang untuk kemudian dikemas menjadi bahan yang siap untuk dijual. Nah, kemudian kita lanjut ke video yang kedua. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, pada video yang kedua ini Delta Robot digunakan dalam industri makanan, di mana Delta Robot menyusun makanan sehingga dapat disajikan. Nah, dapat juga dilihat gerakannya yang cepat serta memiliki presisi yang tinggi, di mana koordinat-koordinat sudah diatur sedemikian rupa sehingga sistem dapat bekerja tanpa mengalami error. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, Delta Robot ini merupakan solusi yang sangat efisien dalam berbagai aplikasi pada dunia industri, terutama industri yang membutuhkan kecepatan, presisi, dan efisiensi energi. Dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya teknologi pada zaman sekarang maupun zaman yang akan datang besok, robot ini akan semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan referensi atau beberapa sumber yang saya ambil dalam pembuatan video ini. Oke, baik teman-teman. Demikianlah video presentasi mengenai Delta Robot yang dapat saya jelaskan. Semoga dengan materi ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang perkembangan teknologi robotika dalam dunia industri. Terima kasih karena telah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.